kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sahabat RPK, ketemu lagi bersama kami dalam program Nafiriman yang didukung oleh IMC, Ecclesia Media Center. Saat ini tepat Minggu 28 Februari di akhir bulan, tanggal terakhir juga di bulan Februari ini 2021. Kami siarkan secara langsung dari studio RPK Jakarta. Anda juga bisa melihat kami melalui live streaming YouTube. Anda bisa search RPK FM 96.3 RPK FM. Sahabat RPK, makin sehat, makin cerdas. Puji Tuhan. Anda juga bisa mendengar kami dengan sangat jelas bagi sahabat RPK yang berada di luar kota Jakarta dan mancanegara. Anda bisa mendengar kami dengan sangat jelas melalui audio streaming di www.radioplitakasih.com. Sahabat RPK, kami juga menyapa bagi sahabat RPK yang berada di rumah, tetap stay at home, yang berada di jalan berhati-hati, Tuhan pimpin sampai tujuan. Yang berada di rumah sakit, Tuhan jamah, Tuhan tolong, sembuhkan, percaya Tuhan Yesus pasti jamah dan tolong sembuhkan. Yang berada di lembaga pemasyarakatan, Tuhan pasti tolong, berikan kekuatan dengan firman Tuhan yang sangat luar biasa 1 jam ke depan. Tidak kebetulan Anda bisa menangkap siaran ini, ada sesuatu yang akan Tuhan bagikan. Biar firman yang akan dibagikan oleh hambanya menjadi kekuatan, menjadi jawaban, menjadi kemenangan, menjadi suatu benar-benar kemenangan bagi kita yang mengalami pergumulan hari-hari ini. Sahabat RPK, Minggu 28 Februari 2021. Dengan nomor WhatsApp yang sama, jika sahabat RPK membutuhkan bantuan doa, 0815 1800 444. Ada para pendoa, syafaat, dan hamba-hamba Tuhan yang siap berdoa di media center kami untuk setiap SMS WhatsApp doa yang masuk. Oleh sebab itu, sahabat RPK, jangan ragu jika sahabat RPK membutuhkan bantuan doa. Sahabat RPK bisa langsung kirim ke 0815 1800 444. Atau sahabat RPK ingin bertanya tentang topik malam hari ini atau sharing kesaksian Tuhan sudah tolong 1 minggu ini, Anda juga sahabat RPK bisa langsung kirim 0815 1800 444. Puji Tuhan. Tema malam hari ini sangat luar biasa. Allah kita, Allah yang hebat, kasih dan setianya. Allah kita, Allah yang hebat, kasih dan setianya. Narasumber kita yang selalu setia menemani sahabat RPK di setiap minggu keempat, dia adalah pendeta muda Leonard Rio Pasaribu. Selamat malam, apa kabar? Ya, kabar baik, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat bagi kita semua. Haleluya. Amin. Sahabat RPK makin sehat, makin cerdas. Sahabat RPK, jangan ragu jika sahabat RPK membutuhkan dukungan dalam doa, ada pergumulan yang perlu didukung dalam doa, sahabat RPK bisa langsung kirim ke 0815 1800 444. Allah kita, Allah yang hebat, kasih dan setianya. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Leonard Rio Pasaribu. Silakan, Pak. Ya, Allah kita hebat kasihnya dan setianya. Amin. Untuk selama-lamanya. Nah, mari bersama-sama para sahabat RPK sekalian, kita membuka dalam kitab Mazmur di pasal 117 ayat 1 dan 2. Saya akan membacakan kedua ayat ini. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Para sahabat RPK sekalian, Mazmur 117 ini adalah Mazmur yang mempunyai pasal paling sedikit di kitab Mazmur. Ya. Kalau kita melihat di Mazmur 119 itu, para sahabat RPK sekalian, ada sekitar 176 ayat dalam pasal tersebut. Sementara di Mazmur 117 ini hanya ada 2 ayat.
Tetapi walaupun hanya terdiri dari 2 ayat, Mazmur 117 ini mempunyai muatan yang sangat luas dan dalam. Ya. Dan Mazmur 117 ini mencakup rencana Tuhan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Nah, apakah itu rencana Tuhan dari masa ke masa dan dari waktu ke waktu? Yaitu Tuhan menginginkan segala bangsa memegahkan Dia, segala suku bangsa memuji dan mengagungkan Dia. Jadi inilah rancangannya Tuhan, planningnya Tuhan. Tuhan mau segala bangsa untuk nanti memuji Dia, memegahkan Dia, karena memang Dia layak dipuji. Jadi Mazmur 117 yang terdiri dari 2 ayat ini bersifat 2, ya. Bersifat 2. Nah, sifat yang pertama, Mazmur 117 ini sifatnya ini bersifat universal. Artinya untuk segala bangsa, untuk segala suku bangsa yang ada di dalam dunia ini. Bukan hanya bangsa Israel. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi di Mazmur 117 ayat 1 misalnya ya, kita lihat bahwa Tuhan berkata, pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Amin. Tuhan tidak berkata, pujilah Tuhan, hai bangsaku Israel, megahkanlah Dia, hai bangsaku Israel. Tetapi dikatakan segala bangsa dan segala suku bangsa. Jadi sifat yang pertama daripada Mazmur 117 ini bersifat universal, mendunia, untuk segala bangsa. Dan kita lihat di Mazmur 117 ayat 1, saya akan bacakan lagi. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Tetapi kalau kita baca selanjutnya, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Jadi dari bangsa menjadi suku bangsa. Contohnya bangsa Indonesia. Nah, sukunya kan banyak. Ada suku Batak, ada suku Jawa, suku Ambon, suku Manado, dan suku-suku lainnya. Nah, Tuhan mau segala suku bangsa ini untuk memuji Dia, menyembah Dia. Ini rancangannya Tuhan. Jadi, sifat yang pertama adalah Mazmur 117 ini bersifat universal ataupun mendunia. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Haleluya. Sahabat RPK, ya masih tetap bersama kami. Sahabat RPK makin sehat, makin cerdas. Ya, jika sahabat RPK membutuhkan bantuan doa, sahabat RPK bisa langsung kirim ke 0815 1800 444, karena ada para penulis syafaat dan hamba-hamba Tuhan yang siap berdoa untuk setiap pergumulan sahabat RPK hadapi. Tema yang sangat luar biasa, sahabat RPK juga bisa bertanya atau sharing tentang pertolongan Tuhan, tentang Allah kita yang luar biasa. Tema malam hari ini, Allah kita Allah yang hebat, kasih dan setianya. Ya, bisa langsung dilanjutkan Bapak Pendeta Muda. Ya, tadi kita sudah melihat sifat Mazmur 117 ini. Yang pertama sifatnya adalah universal ataupun mendunia untuk segala bangsa dan segala suku bangsa. Nah, kemudian sifat yang kedua dari Mazmur 117 ini adalah bersifat futuristik, artinya jauh ke depan. Ya. Kita percaya bahwa nanti segala bangsa, segala suku bangsa itu akan datang memuji Dia, menyembah Dia. Tapi belum terjadi pada saat ini. Jadi sifatnya itu nanti ke depannya futuristik seperti itu, para sahabat RPK sekalian. Jadi saya ulangi, bersifat universal, mendunia, dan bersifat futuristik ke masa depan. Apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, karena kedua sifat dari Mazmur 117 ini, maka Rasul Paulus pun mengambil ayat ini dalam tulisannya. Nah, mari coba kita melihat dalam Roma 15 ayat yang ke-11. Mazmur 117 ini dikutip oleh Rasul Paulus. Saya akan bacakan Roma 15 ayat yang ke-11.
Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Amin. Jadi bersifat universal dan futuristik. Dan kita yakin bahwa semua bangsa nanti akan datang memuji dan memuliakan Allah. Dan bukan hanya bangsa Yahudi saja, tetapi bangsa non-Yahudi. Semua bangsa yang ada di dalam dunia ini akan datang memuji dan membesarkan Dia. Ya. Nah, berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, bahwa Allah itu kasih-Nya hebat. Amin. Ya, mari coba kita membaca lagi kita kembali lagi ke Mazmur 117 ayat yang kedua. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi kita mau melihat kasih-Nya itu hebat atas kita. Kasih-Nya itu hebat atas semua bangsa-bangsa dan suku bangsa. Tuhan tidak membedakan. Tuhan tidak memandang bulu. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Kasih-Nya itu untuk semua orang yang mengasihi Dia, orang yang hidup di dalam Dia. Nah, di sini katakan kasih-Nya hebat atas kita. Berarti ada yang luar biasa. Ya. Ada yang bukan biasa-biasa, tetapi sangat luar biasa. Nah, apakah itu? Itulah kasih-Nya hebat atas kita. Nah, kita akan membahas hal ini. Kasih-Nya hebat atas kita itu, kita bisa melihat itu terwujudkan dalam inkarnasinya Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Ya. Pada saat tulisan ini dibuat oleh penulisnya, Raja Daud, kita tahu bahwa Tuhan Yesus belum datang ke dunia pada waktu itu. Tetapi kedua ayat ini mengandung muatan yang apa yang akan terjadi di depan. Makanya saya katakan tadi di awal, hanya 2 ayat tapi muatannya begitu luas dan begitu dalam. Ya, jadi bersifat universal dan futuristik. Jadi kasih-Nya hebat atas kita itu perwujudannya inkarnasinya Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Ya, pada saat di perjanjian lama, kedatangan Tuhan Yesus itu baru berupa nubuatan. Dan nanti apa yang akan terjadi setelah pada saat Tuhan Yesus turun ke dunia masih berupa nubuatan. Ya, tetapi sudah bisa dikatakan, sudah bisa dituliskan oleh Raja Daud. Ini hal yang sangat luar biasa. Ya, kasih-Nya hebat atas kita. Karena apa? Inkarnasinya Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Inilah yang menunjukkan bahwa kasih-Nya hebat atas kita. Kita tahu bahwa Allah kita hanya mempunyai satu anak. Ya, di dalam Roma 8 ayat 32 jelas itu dikatakan bahwa Dia hanya mempunyai seorang anak yang tunggal. Kita akan kembali setelah. Ya, sahabat RPK, kita akan kembali setelah nanti Point Pray RPK FM Jakarta. Sahabat RPK, menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya itu bukanlah perbuatan yang baik. Kenapa ya? Halo sahabat RPK, beredarnya berita hoax di masyarakat udah gak terhitung jumlahnya. Sebelum percaya sama beritanya secara utuh, baiknya cari tahu dulu kebenarannya dengan bertanya sama ahlinya. Kita juga bisa melihat kredibilitas sumber berita dan kapan berita itu diterbitkan. Jadi jangan langsung percaya ya, apalagi latah untuk ikut-ikutan menyebarkan berita itu ke orang lain. No. Dampak hoax bisa serius untuk kesehatan mental loh. Kalau bukan kita yang memfilter berita hoax supaya nggak menyerang diri sendiri dan orang-orang terdekat, siapa lagi? Saya Artika Sari Devi untuk 96,3 RPK FM Jakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96,3 RPK FM Jakarta.
Haleluya, puji Tuhan, ikut-ikutlah Tuhan sekarang. Segala kesusahan Tuhan Yesus yang tanggung dan Dia pimpin sampai surga. Sahabat RPK, masih dengan nomor yang sama. Jika sahabat RPK membutuhkan bantuan doa, ada para pendoa dan hamba-hamba Tuhan yang siap berdoa untuk setiap pergumulan sahabat RPK hadapi hari-hari ini. Langsung kirim 0815 1804844. Allah kita, Allah yang hebat, kasih dan setianya. Silakan bisa dilanjutkan, Bapak Pendeta Ya. Udara Trio. Jadi kita mau melihat di sini para sahabat RPK sekalian, sehebat apakah kasihnya Allah itu atas kita. Mari coba kita melihat dalam Roma 8 ayat yang ke-32, Roma 8 ayat yang ke-32. Dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Amin, amin, amin. Jadi ayat ini menyatakan, menegaskan bahwa memang kasihnya hebat atas kita. Bayangkan, Allah kita hanya punya satu anak, anaknya yang tunggal, berarti yang terbaik kan? Ya, dalam bahasa Yunani dikatakan monogenes, satu-satunya, hanya satu. Tapi itu Dia serahkan. Ya, Dia berani korbankan, Dia relakan. Di sini katakan tidak menyayangkan, berarti dengan sukarela, tidak dengan paksaan, tapi dengan sukarela Allah itu mengorbankan anaknya yang tunggal itu, supaya kita tidak masuk ke dalam kebinasaan, menebus dosa kita. Ini kan luar biasa hebatnya Allah kita ini. Ya, bayangkan kalau kita punya anak satu, ketika mau merantau saja, pasti kita akan sangat berat melepas anak ini. Karena kita hanya punya satu anak ya. Kalau dianalogikan seperti itu ya. Bayangkan, nanti ketika, katakan ambil contoh Bapak Dias yang kebetulan sudah mempunyai seorang putri. Katakan suatu saat nanti setelah tamat SMA, putrinya ini harus pergi ke luar negeri atau keluar kota, tidak bersama-sama dengan dia, pasti akan sangat berat. Karena hanya satu putrinya. Ya. Jadi inilah hebatnya kasih Allah itu. Haleluya. Luar biasanya kasih Allah itu. Ya. Sampai Rasul Paulus menyatakan di dalam Efesus 3 ayat 18. Mari kita membuka dalam Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Amin. Jadi dari ayat ini Rasul Paulus menganjurkan kepada kita, pelajarilah firman Tuhan, pelajarilah tentang Tuhan itu. Semakin engkau mempelajari, semakin kau dekat hubungannya dengan Tuhan, kita akan semakin tahu bahwa kasihnya itu tidak dapat diperbandingkan dengan apapun, tidak dapat diukur dengan apapun. Karena di sini katakan betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus itu. Tidak bisa diperbandingkan, tidak dapat diukur. Ya. Kalau kita mungkin mempunyai rumah ada ukurannya. Berapa ukuran rumahnya Bapak Rio? Oh, 5 kali 10 ya. Atau berapa dalamnya ini kolam ini? Kita bisa tahu, oh 10 meter ya, bisa tahu. Tapi kalau kasih Allah itu tidak dapat diukur, tidak dapat diketahui, begitu besarnya. Nah, inilah kasih Allah yang sangat luar biasa itu, yang hebat itu. Makanya Raja Daud dengan tegas katakan, hebatnya kasih Allah itu. Ya. Jadi dari beberapa ayat yang sudah saya jabarkan, semoga pemahaman kita tentang hebatnya kasih Allah itu semakin kita mengerti, ya. Nah, saya ingin mengajak kita juga melihat para sahabat RPK sekalian ke dalam satu ayat, dalam Galatia 3 ayat yang ke-13.
Galatia 3 ayat yang ke-13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi dia rela untuk melihat anaknya mati secara apa, para sahabat RPK sekalian? Mati secara terkutuk. Ya, mati di kayu salib di Bukit Golgota, artinya tengkorak, bukit tengkorak. Ya, bayangkan para sahabat RPK sekalian, bukit tengkorak. Tapi dia rela anaknya itu, yang tunggal itu, mati untuk kita. Mati secara terkutuk di kayu salib. Itulah yang menunjukkan betapa hebatnya kasih Allah itu. Ya. Nah, kasihnya yang hebat itu tidak hanya terbatas untuk bangsa Yahudi saja, tetapi juga untuk kita yang bukan bangsa Yahudi, yang non-Yahudi. Nah, apa maksudnya ini? Ya, sehingga dikatakan di Mazmur 117 ayat 1 tadi, pujilah dia hai segala bangsa, kemudian katakan hai segala suku bangsa, bukan hanya bangsa Israel. Ini menunjukkan bahwa kehebatan kasih Allah itu tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi tadi yang saya katakan universal, untuk semua bangsa, untuk semua segala suku bangsa. Mari saya akan menjelaskan hal ini. Sebelumnya mari kita melihat dulu di dalam Roma 11. Roma 11 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Ya. Saya akan bacakan. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa kamu bukan yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Kita fokus ke ayat yang ke-17, bahwa kita ini adalah tunas liar. Kita bangsa non-Yahudi ini adalah seperti tunas liar yang dicangkokkan. Ya, yang dicangkokkan. Jadi karena bangsa Israel ini menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, mari untuk lebih jelasnya saya akan membacakan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11 ya, Yohanes 1 ayat 11 dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, maksudnya bangsa Israel. Tetapi orang-orang kepunyaannya, maksudnya bangsa Israel di sini, para sahabat RPK sekalian, itu tidak menerimanya. Jadi karena bangsa Israel berkeras, tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Mesias, maka kasih karunia itu bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada kita, bangsa non-Israel, non-Yahudi. Ya, kita dicangkokkan. Kita mendapat bagian dalam anggota tubuh Kristus yang tadinya tidak mendapat bagian. Tetapi karena kasih Allah yang hebat itu, kita yang tadinya tidak mendapat bagian menjadi mendapat bagian. Dicangkokkan. Ya. Kita bisa menjadi anggota daripada tubuh Kristus. Padahal kita tadinya adalah tunas liar. Nah, di dalam Efesus 2 ayat 12 sampai yang ke-13, kedua ayat ini akan semakin memperjelas apa maksudnya, ya. Saya akan bacakan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus.
Jadi karena pengorbanannya Yesus yang luar biasa, darah Yesus yang luar biasa, kita yang tadinya jauh, karena kita bukan bangsa Yahudi, bukan bangsa Israel secara jasmani. Kini kita dengan pengorbanan darah Yesus yang menunjukkan bahwa kasihnya hebat atas kita, kita menjadi dekat. Kita menjadi dekat dengan Kristus. Kita menjadi anggota tadi, seperti yang saya katakan, anggota tubuh Kristus. Kita bukan lagi di luar, tetapi kita di dalam menjadi anggota tubuh Kristus. Ini kan suatu kasih yang luar biasa. Ya. Tadinya kita tidak mendapat bagian, akhirnya kita mendapat bagian di dalam keselamatan itu. Ini menunjukkan kasihnya yang luar biasa itu memang untuk segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ya, tidak hanya terbatas kepada bangsa Israel. Saya ulangi, tidak hanya terbatas kepada bangsa Israel, tetapi menjadi universal, mendunia. Ya, kepada segala bangsa dan suku bangsa. Ya. Jadi pengorbanannya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib itu membawa perubahan yang besar. Apa itu? Kita yang tadinya tidak mendapat bagian menjadi dapat bagian dalam keselamatan itu. Kita yang tadinya jauh, ya, di dalam Efesus 13, Efesus 2 ayat 13 dikatakan yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Darah Kristus itulah yang menunjukkan Amin. pengorbanan dan kasihnya yang hebat atas Amin. kita. Haleluya. Puji Tuhan. Sahabat RPK, ya, kita akan kembali setelah tanda waktu dan lagu yang memberkati berikut ini. Nanti Sik Point 3 RPK FM Jakarta. Jam di studio kami menunjukkan pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. 96.3 Haleluya, puji Tuhan. Nama yang sangat luar biasa, Allah kita adalah Allah yang hebat, kasih dan setianya. Sahabat RPK, jika sahabat RPK membutuhkan bantuan doa, sahabat RPK jangan ragu, bisa langsung kirim ke 0815 1800 ya, 43 kali. Karena ada para pendoa syafaat dan hamba-hamba Tuhan yang siap berdoa untuk setiap pergumulan sahabat RPK hadapi hari-hari ini. Sahabat RPK, setiap WhatsApp permohonan doa yang masuk akan terus didoakan di media center kami. Oleh sebab itu, sahabat RPK jangan ragu jika membutuhkan bantuan doa, sahabat RPK bisa langsung kirim ke 0815 1800 444. Atau sahabat RPK ingin sharing kesaksian tentang Allah kita ada Allah yang hebat, kasih dan kuasanya luar biasa, atau ingin bertanya, sahabat RPK juga bisa melayangkan pertanyaan dengan nomor yang sama 0815 1800 444. Allah kita Allah yang hebat, kasih dan kasihnya
Ya, bisa langsung dilanjutkan oleh Bapak Ya. Pendeta Munaryo Trio. Silakan. Tadi kita sudah membahas Allah kita itu hebat kasihnya, dan sekarang kita akan membahas Allah kita itu setia untuk selama-lamanya. Amin. Ya, jadi Dia Allah yang setia. Kalau tadi kita mempelajari tentang karakter kasih daripada Allah, sekarang kita mau melihat karakter Allah, bahwa Dia adalah Allah yang setia. Nah, bagaimana kesetiaannya itu? Ya, kita harus meyakini, Bapak, para sahabat RPK sekalian, bahwa Dia Allah yang tidak pernah berdusta Amin. ataupun ingkar janji. Amin, amin. Sekali Dia berjanji, pasti akan Dia genapi. Ya. Mari coba kita melihat dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 bagian A. 2 Petrus 3 ayat 9a. Ya. Ayat ini mengatakan dengan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya. Jadi Tuhan tidak akan pernah lalai menepati janjinya. Ini menunjukkan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang setia. Sekali Dia berjanji, pasti Dia akan menggenapinya. Dan terbukti. Ya. Terbukti bahwa janji-janjinya itu memang kita alami. Asal kita hidup setia juga di dalam Tuhan. Amin. Jangan kita mau mengalami kesetiaan Tuhan tapi kita hidup di luar Tuhan. Ya, tentu kita tidak akan merasakan kesetiaan Allah itu. Ya, ada istilah covenant. Ya, mungkin Bapak Dias juga tahu istilah covenant. Ikatan perjanjian yang kuat, yang tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun. Ya, jadi Allah kita itu karakternya setia. Dia tidak akan membatalkan janjinya dalam kehidupan kita. Kalau para sahabat RPK sekalian mungkin membuat agreement atau perjanjian, ada namanya di bawahnya itu biasanya ada catatan perjanjian kedua pihak ini bisa batal bila ada keadaan force majeure, ya Bapak Dias ya. Iya. Nah, misalnya ada ya kejadian seperti pandemi corona seperti pada saat ini yang kita alami, atau kejadian terjadi bencana alam, sesuatu yang di luar perkiraan kita, perjanjian itu bisa batal, itu agreement. Tapi kalau covenant itu antara manusia dengan Allah, perjanjian yang tidak pernah akan dibatalkan oleh Allah. Dia Allah yang setia. Dahulu Dia setia, sekarang Dia setia, dan selama-lamanya Dia setia. Ya. Jadi kita tidak perlu ragu akan kesetiaan Allah itu. Beberapa ayat untuk menguatkan pernyataan ini, mari kita melihat dalam Ibrani 13. Ya, ayat ini juga tentunya ayat yang sudah sering kita dengar, tapi tidak ada salahnya kita baca lagi untuk memperkuat iman dan kepercayaan kita bahwa Allah kita itu setia adanya. Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Artinya apa? Tidak berubah. Apanya yang tidak berubah? Salah satu yaitu karakter kesetiaannya itu. Tidak akan lekang oleh waktu. Kesetiaannya itu untuk anak dari orang-orang yang percaya, untuk cucu dari anak-anak orang yang percaya, untuk cicit, terus buyut, ya. Tidak pernah Allah itu tidak menepati janjinya. Kesetiaannya sangat teruji. Tinggal kita manusianya. Bisa nggak kita juga setia iring akan Tuhan? Ya. Setia nggak kita dalam perkara-perkara yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita? Ya, ada satu ayat yang berkata, Lukas 16 ayat 10, katanya, setialah kepada perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar kepada engkau, kepada kita, anak-anaknya. Tapi setia dulu. Nah, Allah berkata seperti ini karena apa? Dia sudah menunjukkan kesetiaannya terlebih dahulu. Ya. Bahkan di dalam Yakobus 1 ayat 17 dengan tegas juga dikatakan di situ, Yakobus menyatakan bahwa bayang-bayang perubahan pun tidak ada di dalam Dia. Nah, kita manusia seringkali tidak setia, seringkali berubah. Janji jam 1, datang jam 3, ya.
Makanya di Indonesia ini ada istilahnya jam karet, ngaret. Ya. Ini budayanya kita yang harus kita hilangkan ini. Nah, Allah kita tidak pernah berubah kesetiaan. Kadang kita bilang, mana janji Allah itu? Aku belum alami. Ingat, Allah bekerja tepat pada waktunya. Ya. Kesetiaan Allah itu tidak perlu kita ragukan. Mari kita melihat lagi dalam satu ayat, Ibrani 1 ayat yang ke-12. Ibrani 1 ayat yang ke-12. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Nah, kemudian di bagian kedua dari ayat ini katakan, tetapi engkau, artinya di sini Tuhan, tetapi engkau Tuhan tetap sama. Amin. Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Amin, amin. Semakin kita diperteguh bahwa kesetiaannya itu tidak akan pernah berubah. Kita yang kadang-kala sering berubah. Ya. Kita yang kadang-kala tidak konsisten. Kalau Allah kita itu Allah yang konsisten. Tidak, di sini dikatakan di ayat ini, tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Kesetiaannya tidak berkesudahan. Selalu ada bagi kita. Selalu ada bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Makanya tidaklah salah kalau kita menggantungkan pengharapan kita kepada Dia. Ya. Yakinlah para sahabat RPK sekalian bahwa pengharapan kita kepada Dia tidak akan pernah sia-sia. Ada beberapa permohonan doa yang masuk hari ini, pada malam hari ini. Ya, yakinlah bahwa Dia Allah yang setia. Yakinlah bahwa Dia tahu penderitaanmu saat ini. Dia tahu apa yang kau alami, dan Dia Allah yang peduli. Janji-janjinya itu akan para sahabat RPK alami dalam kondisi sakit penyakit ataupun permasalahan yang dihadapi pada saat ini. Ya, jadi berharaplah padanya senantiasa, karena kita yakin bahwa pengharapan kita kepada Dia tidak akan pernah sia-sia. Jadi tadi saya sudah menerangkan para sahabat RPK sekalian tentang bagaimana hebatnya kasih Allah itu. Bagaimana Allah kita itu tidak berubah kasih setianya, tidak lekang oleh waktu. Dia tetap Allah yang setia. Ya. Nah, dalam rencananya Allah itu, dalam perencanaannya Allah, bahwa semua yang dimana Allah ingin supaya semua segala suku bangsa datang memuji dan menyembah Dia. Tentunya ada peranan kita di situ. Ya, kita orang-orang yang sudah mengalami, para sahabat RPK sekalian, kasih Allah melalui penebusannya di kayu salib. Kita sudah mengalami kesetiaannya. Kita bisa ada sampai saat ini semua karena kemurahan, kebaikan dan kesetiaannya. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Ini juga menjadi perenungan. Mari kita renungkan pada malam hari ini. Kita sudah mengalami kasih-Nya yang hebat. Kita sudah mengalami kesetiaannya yang sangat luar biasa yang tidak pernah berubah. Bahkan tadi dikatakan bayang-bayang perubahan pun tidak pernah ada dalam kehidupannya. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita bersaksi. Haleluya. Mari kita bersaksi. Menyaksikan kasih-Nya Allah yang hebat itu dan kesetiaannya yang turun-temurun itu. Sehingga apa? Terwujud apa yang Tuhan kehendaki. Segala suku bangsa akan memuji Dia, menyembah Dia, akan memuji nama Dia, akan bertepuk tangan meninggikan nama Dia. Segala suku bangsa. Tuhan sudah menunjukkan mahakarya kasih yang sangat luar biasa, yang tidak dapat diperbandingkan dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Tuhan sudah menunjukkan kesetiaannya, tidak pernah lalai akan janji-janjinya. Nah, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menjalankan bagian kita, yaitu bersaksi, menyaksikan tentang kasih Tuhan itu dan kesetiaannya. Jangan sampai kita menjadi lemah, lesu,
tidak bersemangat dalam bersaksi. Ya, dalam gereja kita tentunya tahu ya, ada fungsi daripada gereja. Fungsi daripada gereja. Nah, fungsi dari gereja itu salah satunya adalah ada fungsi marturia ya, ada fungsi diakonia, koinonia, ada fungsi juga marturia, yaitu bersaksi. Menyaksikan tentang Tuhan kita itu. Apa yang kita saksikan? Ya kasihnya yang hebat itu. Kesetiaannya yang luar biasa itu. Ini yang kita saksikan. Jadi mari kita orang-orang yang sudah menerima kasih dan kesetiaan Allah ini dan alami kesetiaan Allah ini, mari jangan kita berdiam diri. Mari kita bersaksi. Mari kita menyampaikan Injil kabar baik itu kepada orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Jangan kita menjadi pasif, tapi kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang aktif, ya, yang bergerak maju, yang dinamis, yang menyatakan kasih dan kesetiaannya, sehingga nanti belum terjadi pada saat ini, tapi nanti kita percaya bahwa Mazmur 117 ayat 1 ini akan terjadi. Amin, Bapak Dias. Amin, amin. Ya, bahwa segala suku bangsa, mau bangsa Yahudi, non Yahudi, semua akan datang bersama-sama memuji dan membesarkan Dia. Amin. Kita percaya ini akan terjadi di masa depan. Ya, belum saat ini, terutama di bangsa kita, belum. Tapi nanti kita percaya akan terjadi. Nah, bagaimana peranan kita di situ? Kita bersaksi. Tadi fungsi marturia itu harus diwujudkan, harus dilaksanakan. Puji Tuhan, sahabat RPK, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah tanda waktu dan lagu yang memberkati berikut ini. Nanti 6.3 RPK FM Jakarta. Ma, Ronald berangkat dulu ya. Iya nak. Tunggu, maskernya jangan sampai lupa. Oh iya. By the way, masker kamu yang sekali pakai sudah kamu buang. Gampang lah. Kamu tuh ya masih bandel kalau dibilangin. Masker kayak begitu jangan kamu buang sembarangan loh ya. Terus kamu gunting-gunting dulu. Emang kenapa, Ma? Supaya nggak dijual lagi sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Iya, Ma. Nanti aku gunting-gunting dulu maskernya, terus aku buang deh. Nah, gitu dong. Itu baru anak mama. Dengarkan omongan orang tua dan buang sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96,30 RPK FM. sampai sore.
Haleluya, puji Tuhan. Ikut-ikutlah Tuhan sekarang. Segala kesusahan Tuhan Yesus yang tanggung, dan Tuhan Yesus pimpin sampai sorga. Satu lagu yang memberkati yang dibawakan oleh Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Ahamande, Opahani. Puji Tuhan. Sahabat RPK, masih dengan nomor yang sama. Jika sahabat RPK membutuhkan bantuan doa, sahabat RPK jangan ragu, karena ada para pendoa, syafaat, dan hamba-hamba Tuhan yang siap berdoa di media center kami 0815 1808444. Jika sahabat RPK juga ingin sharing, kesaksian, atau bertanya tentang tema malam hari ini, bisa melayangkan pertanyaan Anda ke 0815 1808444. Allah kita, Allah yang hebat, kasih dan setianya. Ya, bisa langsung lanjutkan Bapak Pendeta Muda Leonard Rio. Silakan, Pak. Tadi kita sudah membahas betapa hebatnya kasih Allah itu dan kesetiaannya yang sangat luar biasa. Nah, bagian kita adalah bersaksi. Amen. Untuk menyatakan betapa hebatnya kasih Allah itu dan betapa luar biasa kesetiaannya. Ya, di sini pada malam hari ini ada banyak permohonan bantuan doa yang masuk ya. Tetapi saya yakin dan Bapak Dias yakin bahwa ada para sahabat RPK yang sudah disembuhkan. Ya, mari bersaksi. Mungkin bisa mengirim dalam nomor WhatsApp yang ada, saya sudah disembuhkan, saya sudah dipulihkan kesehatannya ya. Saya yakin bahwa kasih Allah itu nyata bagi kita dan itu yang harus kita saksikan. Jadi para sahabat RPK sekalian, jangan juga kita lupa akan kasih Allah itu. Lupa dalam arti kita tidak bersaksi. Ya, dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Jadi Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini menginginkan supaya kita untuk bersaksi. Ya. Nah, ada satu ayat lagi di dalam Efesus 6 ayat 15. Dalam Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Amin. Ya. Jadi kasih yang kita alami ini mari kita ceritakan. Mari kita bagikan kasihnya Allah itu. Kita sharingkan kepada orang-orang yang belum pernah mendengarnya. Kemanapun kaki kita ini melangkah, kemanapun kita berjalan, jangan lupa mulut, bibir kita, lidah kita ini bersaksi tentang kasihnya dan kesetiaannya yang sangat luar biasa. Ya, apalagi kita di zaman sekarang ini dengan kemajuan zaman yang begitu canggih luar biasa, kita bisa bersaksi melalui media-media yang ada. Contohnya seperti kami pada saat ini, media radio. Mungkin bisa melalui media internet dan media-media televisi, radio maupun media-media lainnya. Ada pintu-pintu sekarang yang terbuka di masa pandemi untuk kita bersaksi tentang kasih dan kesetiaan Tuhan. Sehingga nanti terjadilah hujan pertobatan, terjadilah kegerakan rohani di berbagai suku bangsa. Sebagaimana yang dikatakan di kitab Yesaya bahwa nanti mereka akan datang ke rumah Tuhan berbondong-bondong. Ya. Di dalam rumah Tuhan ngapain ya? Tentunya beribadah. Di dalam ibadah apa? Memuji, membesarkan nama Tuhan, memegahkan Dia, mengagungkan Dia. Sehingga Mazmur 117 ayat 1 dan 2 ini terwujud. Ya, terwujud. Dan kita harus meyakini ini akan terwujud para sahabat RPK sekalian. Terutama di bangsa dan negara kita. Akan terjadi hujan pertobatan. Haleluya. Amin. Orang-orang yang keras untuk menolak kebenaran firman Tuhan, mereka akan melalui kesaksian kita, mereka akan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Mesias mereka. Jadi marilah kita seperti yang dikatakan di dalam Mazmur Matius 5 ayat Matius 5 ya, dikatakan kita harus menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Jangan sampai kita
meletakkan pelita itu kita taruh di bawah gantang. Ya, di dalam Matius 5 ayat 15. Matius 5 ayat yang ke-15. Katakan Matius 5 ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Biar terang kita itu bersinar. Kasihnya Allah itu, kesetiaannya Allah, karakternya Allah ada dalam kehidupan kita. Ya. Jadi jangan sampai kita meletakkannya di bawah gantang. Artinya tidak bersinar, tidak bercahaya. Kita tidak bersaksi betapa hebatnya kasih Allah yang sudah kita alami. Betapa luar biasanya kesetiaan yang sudah dialami. Kalau kita ada sampai saat ini, semua karena kesetiaannya. Jadi kesimpulan daripada apa yang sudah saya paparkan selama hampir 1 jam ini adalah kasih Allah itu hebat, setianya untuk selama-lamanya, dan kita yakin segala bangsa akan memuji dan menyembah Dia. Tinggal persoalan waktu saja. Kita akan alami terjadinya kegerakan rohani, terjadinya pertobatan massal. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya semua bangsa dan segala suku bangsa ini memuji dan menyembah Dia? Jangan lupa kita bersaksi tentang kehebatan kasih dan kesetiaannya. Ya, Mazmur 47 ayat 2 menyatakan bahwa segala bangsa nanti akan bertepuk tangan, mengeluhkan dan bersorak baginya, memuji dan menyembah Dia. Jadi marilah kita bersaksi terus sampai Tuhan datang, bawa jiwa untuk kerajaan Allah. Jangan sampai nanti kita kembali ke rumah Bapa dengan tidak membawa jiwa. Dan kita yakin Mazmur 117 yang bersifat universal dan futuristik ini, bahwa terjadinya pertobatan dan segala bangsa akan memuji dan membesarkan Dia, akan terjadi. Amin. Demikian yang bisa saya bagikan, saya bisa sharingkan kepada para sahabat RPK sekalian. Dan juga di bagian akhir daripada penyampaian firman Tuhan ini, dari beberapa doa, beberapa permohonan doa yang masuk, ada yang banyak. Ya, kita akan membacakan ya dari sakit. kosong. Kita percaya kuasa Tuhan, kasih Tuhan akan nyata dalam kehidupan para sahabat RPK yang sakit ini. Amin. Ya, dari WhatsApp permohonan doa yang masuk akan kami bacakan ya, karena masih ada waktu beberapa menit ke depan. Selamat malam, Bapak Pendeta Pasar Ibu, saya Ibu Wati Sipahutar ya. Di Tebet Utara, 3 mohon dalam dukung doa supaya Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit yang saya idam waktu, yaitu mau sakit diabetes, darah tinggi, asam urat. Terima kasih, mohon Bapak Pendeta. Tuhan jamah Ibu Wati, yakin dan percaya, jadilah menurut iman Ibu Wati. Tuhan Yesus sudah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dari 0815, selamat malam Pak Pendeta, saya dengan Livia. Saya mau minta tolong bantu doa. Mama saya sudah 1 bulan ini lebih sakit vertigo, belum sembuh-sembuh total. Sudah dirawat di rumah sakit, sempat dirawat, sudah pulang dan kontrol terus ke dokter, tapi masih suka pusing juga. Tolong bantu doa ya Pak Pendeta agar mama saya cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Terima kasih, terus memberkati. Mamanya namanya Ibu Magdalene. Livia percaya mama akan Tuhan jamah. Mama sudah sembuh. Haleluya. Ibu Magdalene, Tuhan sembuh dan sembuhkan sakit vertigonya dalam nama Tuhan Yesus. Ya, dari YouTube juga dari Yulana Endang. Terima kasih. Bapak Pendeta Rio Pasar Ibu, selamat malam. Tuhan Yesus selamat hari Minggu. Shalom ya Bapak Pendeta juga. Khalid di Bogor. Ya, Bapak Khalid. Terima kasih atas firman yang sangat menguatkan iman saya. Mohon dukungan doa ya untuk sembuhan sakit mata glukoma saya, dan doa agar istri saya Ibu Rina namanya agar selalu sehat. Amin. Tuhan tolong diberkati menjadi berkat oleh Tuhan Yesus. Terima kasih. God bless you. Tuhan tolong Bapak Khalid di Bogor. Tuhan Yesus jamah istri dan Bapak juga dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong. Dari 08581765 sekian. Salam Pak Tuhan. Saya menderita sakit pinggang kiri kronis sampai kepada telapak kaki. Tuhan tolong.
lebih dari 1 tahun sama menderita sulit berjalan. Ya, kiranya Tuhan tolong. Setiap SMS WhatsApp yang masuk akan kami doakan terus. Sahabat RPK di media center kami oleh para penasehat dan hamba Tuhan. Sahabat RPK, program Nafir Iman setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 10, jam 8 sampai jam 9 maksud kami. Sebelumnya didukung oleh EMC di bawah pengembalaan Bapak GPDI Ketapang yang digembalakan oleh Bapak Gembala Mande. Sahabat RPK, jadi program ini terselenggara dari GPDI Ketapang, Keramat, dan New Soho. Sahabat RPK bisa mencatat jadwal ibadah raya GPDI Ketapang. Saat ini sudah ada offline dan online ya. Kami tetap mempertahankan protokol kesehatan. Ibadah raya pertama jam 5.30, ibadah kedua 8.15, ibadah ketiga 11.15, ibadah yang keempat jam 5 sore. New Soho jam 10 dan jam 4 sore ibadah Mandarin Service. Sahabat RPK, Anda juga bisa melihat channel YouTube kami, GPDI Ketapang. Anda bisa search GPDI Ketapang, GPDI Keramat, dan GPDI New Soho. Semuanya di bawah pengembalaan Bapak Pendeta Ahamande. Mari bergabung bersama kami jika sahabat RPK belum memiliki berjemaat tetap. Mari bergabung bersama kami di bawah pengembalaan Bapak Pendeta Ahamande, GPDI Ketapang. Sahabat RPK, terima kasih Bapak Pendeta Muda Leon Trio. Terima kasih saya sahabat RPK sekalian. Ya, terima kasih. Saya Dias, terima kasih Bung Yadi. Akhir kata kami mengucapkan sekali Yesus tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. mengasihimu. Amin. Haleluya.